Oke, bangun bisnis profitable and sustainable dengan inovasi. Pada hari ini Rabu 17 April jam 8 hingga selesai. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin semua di sini ya. Nggak apa-apa teman-teman sambil tidur-tiduran kan nggak kelihatan ini kameranya, silakan santai aja. Karena ini masih suasana ini ya, baru pulang mudik mungkin ya. Ada teman-teman mungkin di sini baru pulang mudik, masih capek, mungkin juga belum belum, 100% tenaganya untuk belajar dan untuk bekerja ya, nggak apa-apa. Kita santai aja hari ini. Dan ini pesertanya nih lumayan nih, udah ada 50. Biasanya sih ada 100 lebih ya, bisa sampai 200 ya. Mungkin karena masih belum ini ya, belum fit ya, waktunya. Nggak apa-apa, kita kita mulai aja. Oke, buat teman-teman baru pertama kali hadir di Zoom Meetup pada hari ini, izinkan saya perkenalkan Coach Yusak, salah satu narasumber kita pada hari ini dan juga founder dari Ilmu Keuangan. Beliau adalah seorang expert finance business expert. Beliau juga CEO dan founder dari Ilmu Keuangan, former CEO dari Selasa Food, co-founder dari SS Venture Capital. Beliau juga founder Smart Financial Map Program dan business advisor di beberapa company. Beliau juga salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Dan saat ini Coach Zak juga masih aktif sebagai financial expert di Foodies. Beliau juga financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Itu. Jadi kalau teman-teman selama ini baru ngelihat Coach Zak mungkin dari Instagram, dari YouTube ya, materi-materi beliau. Nah, alhamdulillah nanti kita bisa belajar juga dengan Coach Yusak ya. Dan narasumber kita yang kedua, alhamdulillah udah hadir di sini ya. Nah, Dr. Andri Asyah ya. Beliau adalah Chef Optometry Vio Optical Clinic, lecture di ERO Leperindo dari tahun 2014 hingga sekarang. Specialty-nya adalah orthokeratology spesialis ya, low vision rehabilitation specialist, comprehensive eye check-up specialist, dan eyeglasses and contact lens expert. Beliau juga tentunya founder dari Vioptical ya. Education-nya di Dokter Optometry Vision Science Cebu Doctors University, Mendau City. Filipina ya kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikoreksi mungkin dengan Dokter Andri ya. FAAO Optometry Fellow American Academy of Optometry 2014 ya. Beliau juga orthokeratology train di Taipei Eye Clinic, Fellow Asian Eye Institute di Low Vision Rehabilitation, Candidate Fellow AAOMC American Academy of Orthokeratology and Myopia Control. Nah, alhamdulillah udah hadir di sini. Dokter Andri, kita sapa dulu mungkin ya Dokter Andri di sini. Selamat malam Dokter Andri. Halo, selamat malam Mas Bayu. Apa Waduh, kabar Dokter Andri? Sehat Dok? baik, sehat-sehat. Semoga semua sehat semua ya. Sehat, Baik, Mas. alhamdulillah. Kita sebenarnya pernah ketemu kalau nggak salah waktu waktu saya datang waktu itu ya ke Vio ya sama Coach Yusak. Waktu ketemu tim digital. Oh, iya, 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 iya. iya, iya. Waduh, Iya, udah lama, lumayan lama itu betul. ya, udah. Oh, Oke. sebelum puasa ya, sebelum puasa Iya, kalau iya, nggak iya. salah ya. Oke. Sama tim digital kita ngobrol-ngobrol diskusi waktu itu ya. Mungkin Dokter Andi cuma sebentar ada praktek lagi kalau nggak salah di tempat lain. Saya ngobrol Iya, iya, sama iya, Mas Bayu. sama teman-teman tim digitalnya waktu itu. Iya, Ketemu lagi betul, sekarang. betul. Oke, baik, baik, Mas Eh, Bayu. Sehat Dokter Andri. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ya sebelumnya mohon maaf lahir batin Dokter Andri. Mohon maaf lahir batin, Mohon ya. mohon maaf gitu. Ya, alhamdulillah nanti Coach Ustaz tadi barusan WA saya, "Bay nanti Mas Bayu nanti mulai aja." Nah, saya masuk belakangan selagi cari spot yang enak buat nge-Zoom bareng ya teman-teman di sini gitu ya. Nanti mungkin Dokter Andri bisa memaparkan materinya terkait topik kita pada hari ini ya, bisnis yang inovasi untuk bisnis yang sustain dan profitable ya. Dan yang saya tahu nih Vio ini kan salah satu apa ya, inovasinya luar biasa nih, apa, eee, bisnis yang berbasis inovasi ya berarti kan barrier to entry-nya kuat sekali tentunya gitu. Dan tentunya kalau 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 didukung dengan apa namanya, strategi bisnis yang akurat tentunya wah bakal luar biasa gitu. Dan setahu saya kan memang Vio Optical ini udah beberapa tahun terakhir ini memang didampingi juga oleh Coach Uzak. Makanya Coach Uzak ngajak nih ke Dokter Andri ke sini, "Ayo kita sharing ke teman-teman di ilmu keuangan," gitu ya, apa namanya, sharing sharing dari Vio Optical mungkin bisa dapat banyak insight teman-teman di sini bisa belajar bareng-bareng dengan Dokter Andri gitu, Dok. Oke, Dokter Andi, sudah siap, Dok, untuk Oke, materi pertama materinya gitu? ya. Oke, baik, baik. Siap, Saya jadi akan nanti siapkan. saya bacakan dulu rules ya buat teman-teman. Oke, sementara ini mungkin teman-teman kalau mau ketik di chatroom silakan ya. Boleh ya ketik nama, dari kota mana, dan bidang usahanya apa gitu ya. Walaupun bidang usahanya nggak nyambung dengan optik nggak masalah. Kita kan ngambil angle-nya, angle dari inovasinya ya.
inovasi dan membangun bisnis dengan inovasi supaya profit dan sustain ya. Silahkan ketik nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Kalau perlu kalau memang ada alumni ilmu keuangan silakan ketik aja, alumni apa, SFM atau CFO kah atau BFM kah, silakan. Ketik di chatroom ya teman-teman, biasanya nanti, Coach Yusak begitu masuk ngeliat nih, ini dari mana aja nih teman-teman dari sini gitu. Silakan ketik di situ. Oke, saya bacakan dulu tata caranya, nanti teman-teman silakan ikuti materi dulu dari, Dokter Andri ya, terkait dengan, topik kita pada hari ini. Nanti silakan nanti kalau teman-teman mau merespon, Dokter Andri silakan di chatroom ya. Nanti kalau teman-teman mau diskusi, nanti silakan isi di kolom Q&A. Mungkin sementara ini kita batasi 5 dulu aja untuk pertanyaan, pertanyaan terkait dengan materi-materi yang di-share-kan oleh, Dokter Andri gitu ya. Nanti 5 pertanyaan berikutnya baru kita nyambung lagi ke Coach Yusak nanti ya. Nanti mungkin sambil masuk Coach Yusak ngikutin dan, nanggepin apa namanya, materi dari Dokter Andri. Karena setahu saya juga kan Coach Yusak, beberapa tahun terakhir ini memang, bantu handle di Via Optical, betul ya Dokter Andri ya? Betul Jadi sekali, betul Mas. tahu nih mana yang harus dipelajari sama teman-teman di sini gitu. Oke, Dokter Andi, waktu dan tempat kita persilakan, silakan Dokter Andri, silakan. Oke, baik, selamat malam semuanya. Saya mengucapkan Malam. terima kasih sekali sudah diundang oleh Coach Yusak dari Ilmu Keuangan untuk bisa sharing mengenai inovasi yang kita lakukan di Vio Optical Clinic. Mungkin kalau bicara mengenai dari segi bisnis, kalau bicara dari segi ilmu keuangan, bagaimana cara handle bisnis, nanti mungkin akan lebih dibicarakan oleh Coach Yusak ya. Nah, di sini saya mau sharing mengenai inovasi apa sih yang membuat Vio itu inovasi apa yang dari Vio yang membuat Vio itu masih bisa berdiri sampai sekarang dan masih bisa melewatin yang namanya COVID, masih bisa terus kita grow, terus kita membuat cabang yang banyak. Itu inovasi-inovasi apa sih yang salah satunya yang bisa saya sharing hari ini. Nah, inovasi yang paling terbesar yang ada di Vio yang di mana menurut saya entry barrier-nya tuh belum ada ya. Misalnya kalaupun ada hanya beberapa outlet-outlet yang cukup besar yang ada di Indonesia, tapi kita termasuk sebagai salah satu pionirnya yang melakukan inovasi tersebut. Inovasinya itu adalah menurunkan mata minus ya dengan menggunakan alat ortokeratologi yang kita sebut, dan itu hanya dipakai pada saat tidur. Nah, itu akan saya jelaskan lebih detail di presentasi hari ini. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai mata minus, kita udah tahu bahwa individu yang mengalami mata minus itu adalah yang gimana pandangan jauhnya jadi buram, tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas, tidak bisa melakukan aktivitas misalnya membawa kendaraan, ataupun kalau misalnya anak-anak sekolah tidak bisa melihat papan tulis, itu adalah aktivitas-aktivitas yang sangat mengganggu untuk keseharian kita. Nah, faktor penyebab terjadi mata minus itu banyak sekali, baik itu faktor keturunan, baik itu faktor dari kebiasaan, aktivitas gadget yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah kalau mata minus dibiarkan itu dapat mengakibatkan komplikasi-komplikasi mata. Nih, jadi misalnya dapat penyakit-penyakit glaukoma yang dapat menyebabkan kebutaan, penyakit katarak, dan juga kalau misalnya untuk individu yang selalu terganggu dengan penggunaan kacamata ataupun ada alergi ketidaknyamanan dengan penggunaan lensa kontak yang biasanya itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup ya. Terus kalau untuk anak-anak ya gimana caranya supaya mereka dapat melihat pandangan jelas tanpa menggunakan kacamata sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dengan lebih baik. Jadi itu adalah hal-hal yang kita inginkan dengan penggunaan atau dengan inovasi sehingga penglihatan menjadi lebih baik. Nah, faktanya adalah kita mempunyai inovasinya. Inovasinya adalah menggunakan alat yang kita sebut sebagai ortokeratologi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, ortokeratologi itu hanya ada di Vio Optical Clinic untuk saat ini dan memang sudah terbukti secara klinis bisa membantu untuk menurunkan minus. Ya. Penggunanya gimana? Penggunaannya adalah untuk membentuk tulang kornea digunakan pada saat tidur. Nah, terus gimana nih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah jadi kalau kita bicara cara kerja dari segi ortoke atau dari segi teknologi inovasi yang kita lakukan adalah kita melakukan pembentukan ulang permukaan bola mata. Jadi idenya dari mana? Idenya itu sama seperti kalau kita menggunakan retainer gigi nih. Jadi retainer gigi itu kan adalah kita dipakein kawat di malam hari,
dipakai retainer, dipakai di malam hari dengan harapan balik lagi ke bentuk yang normal. Nah, sama dengan orthoke. Orthoke kita gunakan retainer gigi, kita gunakan sebagai retainer mata, dibentuk ulang permukaan bola matanya dengan menggunakan lensa kontak hard lens kita ngomongnya, dibentuk ulang sehingga apabila pembentukan ulang udah terjadi, bentuk baliknya ke normal, maka minusnya akan turun. Nah, tujuan ortoke ya udah pasti kan melihat dengan lebih baik, bisa bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik, khususnya untuk anak-anak. Kenapa? Karena ortoke banyak digunakan untuk anak-anak. Karena mereka belum bisa melakukan tindakan ataupun operasi lasik. Jadi ataupun misalnya anak-anak yang belum usia 18 tahun di mana kenaikan minus mereka semakin tinggi. Nah, ini adalah inovasi yang kita lakukan. Jadi belum banyak yang bisa lakukan itu di Indonesia. Walaupun kalau kita bicara secara data, teknologi ini udah banyak terdapat di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara Asia lainnya. Manfaatnya sudah pasti kan, tapi ini juga kita salah satu titik baliknya adalah ini tuh karena ini sangat alami proses pembentukannya tanpa menimbulkan resiko seperti operasi, maka dia juga menjadi reversible. Artinya reversible gimana? Kalau dia tidak melukai kornea, jadi sehingga kalau misalnya memang anaknya gadgetnya banyak, ternyata minusnya timbul lagi, kita masih bisa lakukan treatment ulang. Ya jadi minusnya udah turun, sudah jadi nol, terus nanti udah lepas alat ortokenya, nanti setahun 2 tahun atau 3 tahun ternyata ada minus lagi, kita masih bisa lakukan terapi tersebut dengan harapan minusnya akan turun lagi. Di mana kalau kita lakukan lasik itu akan sangat sulit sekali karena lasik itu adalah mengikis permukaan bola matanya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kita inovasi terbaru yang kita bisa lakukan untuk teknologi khususnya di bidang mata. Dan ini bisa dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Untuk siapa saja, tadi ada anak-anak usia 6 tahun sampai 18 tahun, artinya yang di mana mereka belum boleh melakukan operasi lasik. Karena kalau kita bicara mengenai operasi lasik adalah untuk individu yang sudah dewasa. Ataupun misalnya pengguna kacamata atau lensa kontak yang belum berani melakukan tindakan operasi. Atau juga anak-anak yang aktif dan melakukan aktivitas outdoor yang banyak sehingga mereka bisa lebih percaya diri, lebih bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik tanpa terganggu oleh misalnya debu, berembun, takut kacamatanya pecah dan lain sebagainya. Ini adalah terapi secara alami tanpa resiko irreversible artinya tidak melukai korneanya dan dapat kita lakukan sepanjang usia dari 6 tahun sampai usia 35 tahun. Apakah aman? Yes, tadi sudah diinformasikan di awal, saya sudah informasikan bahwa ini adalah alami, jadi hingga tidak menimbulkan rasa sakit, tanpa pembedahan, dan juga kalaupun misalnya ada sesuatu masalah, misalnya ada sedikit mungkin merah atau iritasi, customer care kita sangat responsif untuk melakukan preventif atau melakukan konsultasi online dengan dokter yang ada di VIO sehingga keamanan dari penggunaan lensa ortokenya itu dapat kita jaga sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko misalnya iritasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin di akhir presentasi saya mau katakan bahwa mata minus itu adalah menjadi masalah serius bagi semua orang, baiknya itu anak-anak maupun orang dewasa, dengan penggunaan gadget yang paling banyak, ya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya minus yang naik terus-menerus. Tapi dengan ortho-K yang sudah teruji secara klinis, dapat menjadikan solusi bagi anak-anak yang ingin bebas dari mata minus dan silinder tanpa operasi. Jadi kalau memang berkenan, mungkin bisa lakukan pemeriksaan secara rutin untuk bisa mengetahui kondisi penglihatan individu atau anak-anak mereka. Karena kita kadang-kadang kecolongan yang terjadi adalah anak-anak itu kan kita tidak sharing penglihatan mereka. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apakah mereka penglihatannya masih baik ataukah sudah menjadi buram. Kadang-kadang mereka nggak ngomong. Jadi pemeriksaan secara rutin adalah sangat baik untuk bisa mengetahui kondisi penglihatan anak-anak. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, thank you Dokter Andri. Ini apa namanya? Saya yang pakai kacamata jadi ini nih, jadi apa? Jadi pengen buru-buru ke Vio nih kayaknya. Informasi. Sebenarnya Coach Cak udah sering bilang ke saya, udah ke Vio aja, udah ke Vio aja.
Wah, kayaknya menarik sekali nih. Ini tadi ada yang nanya nih, Dokter Andi di chatroom ya, sebenarnya sih harusnya di kolom Q&A ya. Nah, orto ini sempat dengar dari dokter katanya temporary ya, bukan permanen. Itu gimana, Dokter Andi? Bisa ditanggapi mungkin ya, sebelum kita ke Q&A ya? Oh iya, jadi memang kalau kita bicara mengenai tadi kan aku tadi udah dibicarakan di awal bahwa Mhm, ini tuh adalah reversible, memang tidak permanen kita bisa iya, katakan. Karena kalau kita bicara, saya bicara bahwa oh ya ortoke akan jadi permanen karena nggak bisa juga Mas Bayu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang betul permanen ya. betul. Jadi semua orang pasti mengalami terjadi perubahan. Iya Tapi iya iya. yang baiknya adalah kalau misalnya kita minusnya udah kita turunkan, apakah kemungkinan bisa naik lagi? Bisa ada kemungkinan dan dia naik lagi. Jadi memang harus dijaga kondisi matanya. Penggunaan alat ortokenya harus rutin dan teratur. Nah, salah satu yang tadi saya udah jelaskan di awal, salah satu kelebihannya karena dia reversible apabila misalnya terjadi kenaikan minus, ya setelah berapa tahun terjadi kenaikan minus, kata kita masih bisa treatment ulang. Ya, di mana ini kan bukan tindakan operasi, jadi tidak melukain bagian kornea, tidak adanya bagian yang kita kurangin atau kita kikis, sehingga cukup aman. Dibanding kalau misalnya kita lakukan tindakan operasi, di mana ada Iya bagian iya. yang kita lakukan pengikisan, dipertipis korneanya supaya minusnya bisa turun dan lain sebagainya. Dan secara umum lasik pun kalau kita bisa katakan tidak bisa dikatakan bahwa setelah kita lakukan lasik minusnya nggak Dan naik permanen, lagi. iya betul. Enggak juga, pasti Enggak tetap juga akan itu naik. ya. Iya, tergantung dengan aktivitas dan Betul kebiasaan betul. yang kita lakukan sih seperti itu. Sama kayak diet mungkin ya, Dokter Andri. Kita udah kegemukan nih, wah darah kita kotor, kita diet pakai programnya nih. Kita jadi diet sehat gitu ya. Ya itu tinggal kita jaga kan gitu. Kalau nggak kita jaga ya kita gemuk lagi, darah kita kotor lagi, kolesterol lagi kan seperti itu juga. Mungkin seperti gitu Iya, analoginya, Dokter Andri ya. Gitu. Dan itu betul pun betul. berlaku berlaku di inovasi yang lain ya, seperti lasik dan lain-lain ya, sama juga sama seperti itu juga. Gitu. Betul, Oke, terima kasih. teman-teman, mungkin sebelum kita, ke Q&A mungkin tadi gini Dokter Andi, Coach Yusak sempet sempet, WA saya, eee, "Mas Bayu tolong nanti Dokter Andi dipancing nih supaya cerita nih, sejarahnya Vio dari awal berdiri bagaimana gitu, jatuh bangunnya sampai sekarang," gitu. Nah, ini mungkin yang sebenarnya ditunggu sama teman-teman gitu soalnya teman-teman, di peserta di sini, Dokter Andri gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat kali ya dari angle-nya Dokter Andri yang background-nya ya dari medis ya gitu. Akhirnya sekarang punya bisnis yang, sustain dan profit tentunya ya dengan, inovasi yang Dokter Andri punya saat ini gitu. Boleh dong Dokter Andi cerita dulu ya dari awal gimana nih, Via Optical berdiri sampai saat ini? Silakan Oke. Dok. Boleh yang panjang nggak apa-apa Dok. Oke 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 oke. Sharing ya, sharing. Sharing ya Jadi kalau silakan. kita bicara mengenai Vio itu sejarahnya cukup panjang sih. Jadi, Iya iya. dari, saya tuh kan, jadi Vio ini berdiri, terus terang kalau kalau kita bicara mengenai partnership, yang paling berperan penting adalah partner saya atau istri saya sendiri ya, karena dia Iya. yang ngurusin sebenarnya operasional. Karena saya sebagai seorang dokter, ya itulah kadang-kadang karena terlalu banyak ketemu pasien sampai operasionalnya nggak keurus nih, sampai Mhm. susah banget untuk majunya ya, karena aduh saking banyaknya ketemu pasien, sampai untuk buka cabang dari cabang pertama sampai cabang ke-10 itu perlu waktu bertahun-tahun. Jadi sebelum saya ketemu Coach Yusak itu kita hanya ada satu outlet, Oh 2 gitu. outlet, baru mau 2 outlet. Bekasi Nah ya, setelah Iya dokter? di Iya Bekasi Bekasi. aja, karena Soalnya saya saya tahu pengennya tuh tuh pernah. Harapan Indah kalau nggak salah ya dulu pertama tuh? Bukan? betul betul, Heeh. Harapan Indah. Saya pikir, aduh dulu kalau saya bangun mau buat cabang 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, ini gimana handle-nya ya? Itu Aduh tahun ya, berapa, sedangkan saya kan Dok? semua sendiri, itu masih 2015. 2015, dua oke. ribu lima belas itu jadi kita 9 tahun butuh lalu ya? waktu Iya. 9 tahun lalu. Kita butuh waktu itu, butuh waktu, 8 tahun dari satu cabang ke 2 cabang, bayangin ya. Mikirnya panjang banget. Kita nggak tahu gimana ini, apa yang harus kita lakukan, karena kalau pakai sendiri, pakai pakai kemampuan sendiri nggak bisa, gitu Iya. ya. Terus barulah ketemu, Coach Yusak yang bisa, mengarahkan kita. Oh, harusnya kalau mau buka cabang ini bisnisnya bagus nih, kenapa? Karena inovasinya belum ada di Indonesia.
teknologinya sudah proven di luar negeri, hanya tinggal gimana ngembanginnya. Tapi gimana ya coach ngembanginnya? Kita kan nggak ada SDM-nya Ya, ya. yang bisa bisa bantu seperti itu. Saya nggak mungkin dibagi-bagi jadi 10 orang, kan satu hari 24 jam. Kan saya Pendelegasiannya paling berat ya dok ya, pendelegasian. Apalagi betul karena skill kan. skillnya. Tapi Coach Yusak dengan simpelnya mengarahkan, oke, yang pertama adalah harus cari HRD. Oh, Ya, oke. Yang HR-nya kedua dulu. harus cari finance manager gitu. Kita juga awal-awal bingung, aduh finance manager ya. Ini orangnya kayaknya lebih pintar dari saya nih. HRD kayaknya lebih pintar. HRD ngapain ya tugasnya? Kita pikir HRD itu ternyata hanya ngurusin Rekrut. rekrutmen aja. Ternyata setelah kita oh gitu ya. Jadi memang perjalanannya itu begitu udah ketemu HRD-nya yang bagus, ketemu finance manajer yang baik kayak gitu. Itu baru bisa kita kembangin dengan baik. Karena kita harus bisa ngurusin masalah keuangannya, Betul, betul. gimana kita tahu profitnya. Sekarang dulu kan nggak tahu sama sekali profitnya berapa, uang masuknya berapa. Dulu masih disamain dengan uang belanjanya rumah tangga. Wah, Masih itu campur. masih campur. Jadi kita juga nggak tahu profitnya berapa gitu ya. Nah, udah jadi benar-benar dengan adanya Coach Yusak itu membantu sekali untuk bisa growing dari 2 ke 10. Jadi kalau Mas Bayu Oh, bisa iya, iya. bayangkan dari 2 ke 10 itu hanya dalam waktu 1 tahun. 1 tahun, 2 sampai 10. Iya, jadi 8 itu tiap 2 8. bulan buka. Iya, luar biasa. Iya, jadi setelah udah tahu formulasinya, sudah tahu caranya kan tinggal diduplikasi itu, Mas. Iya, betul, betul, Tapi betul. awalnya memang sangat berat. Awalnya dari 1 ke 2 itu berat banget. Dari Iya, 2 ke 4 itu berat. Begitu udah dari 4 ke 6 ke 8 ke 10 itu udah, lebih ya, udah tahu path-nya ya, lebih udah tahu. sudah tahu pattern-nya, iya, sudah bisa mendelegasikan. Iya, Dulu masih susah mendelegasikan ke individu gitu ya. Jadi sebenarnya mindset-nya itu kalau aku bicarakan mindset seorang businessman itu akan beda banget dengan mindset-nya seorang dokter ya. ya, betul, Karena semua betul. dokter, kalau saya pribadi sebagai seorang dokter, saya pengen handle-nya semuanya sendiri. Betul, betul. Tidak ada Pasien pendelegasian itu di situ. tidak bisa pendelegasi karena kita nggak percaya sama orang lain. Iya, Harus pasien tuh harus kita yang kita iya, yang kita yang betul. yang handle. Tapi ternyata kemampuan kita nggak cukup sampai Iya, situ. Saya cuma bisa 1 hari cuma 24 jam, saya cuma bisa ketemu pasien itu 8 jam, sudah pulang juga udah teler banget, secara kualitas hidup juga iya, nggak bagus kayak gitu ya. Sekarang saya udah lebih happy, ada manajemen, ada tim yang bisa membantu, tapi memang untuk jalan ke sana itu bukan sesuatu yang gampang lah aku bilang ya, yang perlu perjuangan dan perlu kerja keras. Aku bisa katakan memang perlu motivasi yang kuat. Ini apa iya, sih betul. goalnya? Goalnya pengen apa gitu. Kalau saya itu goalnya dulu yang jadi pain-nya kita itu adalah saya sama istri adalah goalnya adalah membuktikan ke semua orang Hmm, bahwa Vio itu tuh adalah sesuatu eh, yang seperti yang berlian yang belum diasah, kayak gitu. iya. Ya, itu yang bisa dilihat oleh Coach Yusak ini. Coach Yusak Itu yang bisa ngeliat, biasanya oh digali tuh di awal-awal tuh ya, Dokter Andri kalau itu kan, betul, aspirasi itu. ya, Karena itu fondasinya kan, fundamentalnya kita untuk bangun bisnis. Gitu. betul. Itu yang jadi fundamentalnya emang Hmm. benar-benar. Dan yakinlah, aku nggak tahu ini ya personal aku aja karena jadi curhat nih gitu ngomongnya. Jadi secara personal sebenarnya orang yang melihat kita itu adalah orang luar ya, karena di awal-awal sendiri di keluarga pun nggak ada yang yakin bahwa Vio itu akan seperti ini kayak gitu, Iya, dengan iya, 10 cabang, dengan inovasi yang lebih baik, inovasi yang belum ada orang punya di Indonesia iya. gitu. Eh, jadi butuh 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 pain atau butuh pegangan yang kuat untuk bisa jadi 10 itu butuh betul-betul tujuannya harus benar-benar tekadnya harus kuat. Jadi bukan cuman saya pengen kaya. Oh nggak bisa karena Betul, kaya itu betul. hanya general aja, maunya Iya, spesifik. Jadi itu yang dikejar, itu yang tiap hari kita bangun tidur kita dengar, oh saya maunya ini belum nyampe, saya bangun tidur lagi, oh saya maunya ini belum nyampe kayak gitu. luar biasa.
Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya dengan Dokter Andri ya terkait dengan apa namanya, mungkin dengan di angle bisnisnya boleh, di angle di view optikalnya silahkan gitu ya. Silahkan di kolom Q&A gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi saya informasikan juga Dokter Andri ini bersama View Optical juga salah satu klien dari ilmu keuangan yang sudah dipegang pendampingan oleh ilmu keuangan tentunya oleh Coach Zak ya selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen nanya juga mungkin itu gimana sih programnya, program pendampingan oleh Coach Zak, boleh juga mungkin tanya di kolom Q&A ya. Ntar bisa saya bantu jawab mungkin ya dengan program-program pendampingan oleh Coach Zak. Tapi itu khusus alumni biasanya kalau untuk teman-teman yang mau didampingi langsung oleh Coach Zak, hanya untuk alumni aja gitu. Oke, ini kita sambil nunggu kolom Q&A, saya informasikan juga buat teman-teman, insya Allah bulan April ini tanggal 27 sampai tanggal 28 ya, 2 hari ya, kita ada Smart Financial Map Batch 25. Buat teman-teman yang mau belajar langsung dengan Coach Zak, interaksi langsung dengan Coach Zak, konsultasi langsung dengan Coach Zak, silahkan hadir ya nanti di Bandung pada tanggal 27-28 April di Hilton Bandung, Smart Financial Map Batch 25. Atau teman-teman yang alumni Smart Financial Map yang jadul ya, mungkin di batch 1, 2 atau sampai 10 ya, mungkin udah ketinggalan ininya ilmunya karena harus berinovasi lagi, harus update ilmunya lagi, silakan boleh riset nanti bisa hubungin admin ilmu keuangan, silakan cek di chatroom ya, nanti bisa di-share sama admin dari ilmu keuangan. Oke, sebelum kita masuk ke kolom Q&A, kalau teman-teman mau nanya silakan yang tadi chatnya di apa nanya di chatroom bolehlah pindahkan dulu ke Q&A supaya nggak tenggelam. Kalau di chatroom bisa tenggelam ya. Silakan di copy paste pindahkan ke Q&A, nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Dokter Andri terkait dengan topik kita pada hari ini. Sebelumnya Mbak Lita ready untuk video highlight dari Smart Financial Map. Jadi teman-teman di sini tahu nih ya, kalau belajar di Smart Financial Map gimana tuh gambarannya gitu ya. Boleh Mbak Lita kita putar highlight dari Smart Financial Map Batch 25. Silakan Mbak Lita. Suaranya nggak keluar ya Mbak Lita ya? Boleh mungkin diulang lagi, ada kesalahan teknisnya. Oke, mungkin ada gangguan teknis sedikit, nggak apa-apa. Nanti highlight-nya teman-teman di akhir ini aja, di akhir acara tentu kita putar highlight dari Smart Financial Map ilmu keuangan. Nanti teman-teman bisa ngeliat seperti apa sih gambarannya, seperti apa gitu. Atau pengen tanya-tanya dulu boleh. Itu nanti ada di chat room, bisa di-share nanti sama admin. Mau tanya-tanya gimana sih, belajar apa sih di Smart Financial Map, atau pengen dikirimin ininya, apa namanya, silabusnya ya, materi-materinya apa aja sih yang kita pelajari dari Smart Financial Map, boleh nanti dibantu sama dari tim ilmu keuangan. Oke, Dokter Andi, ini mungkin sebelum masuk ke apa namanya ke Coach Yusak ya, kita sambil nunggu Coach Yusak. Tadi info dari beliau masih dalam perjalanan ya, barusan WA saya. Nanti minta tolong di ini aja dibantu lagi dengan Dokter Andi. Ini ada 3 nih di Q&A ya. Mungkin sambil saya cari-cari pertanyaan lagi yang di chatroom ya. Ada 3 pertanyaan di sini, Dokter Andri. Ini ada Pak Wanimus ya. Ada yang nanya nih Dokter Andi di Q&A, bisa franchise nggak nih Dokter Andri? Ini udah langsung ngajak bisnis bareng nih langsung Dokter Oh Andri. iya 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 iya. Gimana Oke, Dokter Andri? untuk sementara kita masih bootstrap, artinya kita belum Oke, mendapatkan finansial dari manapun, jadi masih sendirian untuk saat ini. Nanti perlu komunikasi dengan Coach Yusak lah apabila memang kita mau tingkatkan ke franchise atau memang kita membutuhkan suntikan dana kalau memang kita mau buatkan lebih gede kayak gitu. Karena kalau kita bicara franchise itu karena saya itu base-nya kan seorang dokter ya. Jadi kalau franchise itu kadang-kadang saya itu ngerasa kalau saya tidak bisa memberikan profit yang bagus beban untuk ya, Dok. orang, beban itu akan menjadi Iya, beban iya bagi betul. saya kayak gitu. Jadi kita tidak ke sana sih untuk saat ini sih. Oke, saat ini belum ya dokter ya. Ya insya Allah Belum. ya mungkin kita nggak tahu ya berapa tahun ke depan ya mungkin kita berkembang lagi ya, akhirnya kita bisa memutuskan untuk coba untuk franchise. Siapa tahu ya ke depan nanti ya. Oke, ada pertanyaan kedua. Ini ke ini ya ke teknis ke view optikalnya ya. Bisa buat silinder juga nggak ya dok? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai ortho K ya untuk menurunkan minus kayak gitu.
maksimal memang tidak seperti LASIK yang bisa sampai -10, -15 kayak gitu. Kalau ortho K itu maksimal sampai -6, silindernya sampai dengan silinder 2. Artinya apabila ada minusnya lebih tinggi daripada -6, misalnya minusnya 8, Ya itu ya. biasanya akan ada sisa. Jadi misalnya sisanya sisa -2 kayak gitu. Di silinder juga sama, misalnya ternyata silindernya 4, sedangkan yang kita bisa koreksi hanya 2, berarti akan sisa jadi silindernya 2, seperti itu. Jadi, memang tidak bisa maksimal. Tetapi kalau kita ingatkan bahwa ini memang kebanyakan kita gunakan untuk anak-anak, yang pertama. Yang kedua, tujuan utama dari ortho itu adalah menahan laju minus, karena kita pengen Mhm. anak-anak kita tuh minusnya tidak bertambah tinggi juga. Dan kalaupun memang tidak bisa kita buatkan jadi nol, pada saat mereka dewasa, pada saat mereka mau lakukan tindakan operasi lasik kayak gitu, resikonya nggak tinggi lagi kayak gitu. Jadi kan kalau Ya misalnya, ya. oh memang di lasik bisa sampai -10, bisa sampai -15, tetapi kan, untuk, tindakan operasi dengan -10, dengan tindakan operasi lasik dengan -2, itu udah pasti resikonya akan lebih kecil di -2 dibanding dengan -10 kayak gitu. Oke oke. Siap siap, Dok. Ini ada pertanyaan Q&A terakhir nih, Dok. Bagaimana cara dokter meyakinkan pasien-pasien untuk ditangani dokter lain di cabang-cabang lain? Nah, ini berhubungan tadi nih ya, dengan pendelegasian tadi tuh, Dok, ketika punya cabang 1 dan punya cabang 10 gitu, Dok. Berhubungan dengan itu mungkin pertanyaannya? Itu kita lakukan ya seperti yang coach Yusak lakukan ke kita kan berarti mentoring ya, berarti Ya. dokternya juga harus di-mentoring. Saya mentoring dokter-dokter tersebut, kita training dulu, kita samakan, kita punya SOP, kita punya samakan visi misi kita, value kita. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya apapun yang saya treatment, kita bisa duplikasikan menjadi lebih baik sama seperti yang saya lakukan juga. Sama seperti teman-teman, di VIO juga lakukan kepada, teman-teman yang lainnya pada saat kita lakukan training. Jadi menduplikasikannya walaupun secara umum, memang sulit, memang berat, tapi ya sampai saat ini ternyata masih bisa kita lakukan dengan baik kayak gitu. Oke, thank you Dokter Andri. Ini teman-teman yang tadi nanya di chatroom ya, silahkan pindahkan dulu ke kolom Q&A supaya nggak tenggelam kalau mau tanya lagi terkait pertanyaan ke Dokter Andri, baik teknis tentang view optikalnya maupun teknis tentang bisnisnya. Dan alhamdulillah hari ini udah hadir nih Coach Izak di sini. Assalamualaikum Coach. Kirain nggak bakal sempat nih, alhamdulillah sempat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter Andi. Halo Sehat, malam Coach Yusak, malam sehat. sehat Udah selalu. udah dapat spot yang enak, Coach Ya, Izak. udah. Ya Saya di udah jalan tadi, WA iya, saya lagi cari tempat yang enak dulu, yang kondusif dulu gitu ya. Dilanjut dulu aja, makanya kita ngobrol banyak tadi sama Dokter Andri dari mulai, ya. VIO sampai sejarahnya kita cerita, gitu. Pendampingan dengan Coach Uzak juga udah cerita nih, buat teman-teman di sini, gitu. Oke, mungkin Coach Uzak boleh kali nanggapi ya, ini Coach Uzak udah pengalaman pegang VIO Optical udah beberapa tahun terakhir ya, pendampingan, di VIO Optical gitu ya, dan ini kan terkait dengan topik kita pada hari ini, inovasi yang berhubungan ke profitability dan, sustain sebuah bisnis ya, gitu. Oke Coach, silakan Coach, sekarang gantian Coach Uzak yang ngomong nih. Dokter Andi udah capek dari nungguin ngomong terus. Saya ajak Ya ngomong. silakan Coach. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman gitu ya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Dokter Andri udah hadir gitu ya di Juminar Ilmu Keuangan. Eh, jadi mungkin saya cerita ya, apa tadi yang Dokter Andri juga udah sampaikan. Bagaimana sih membangun bisnis yang profitable dan sustainable? Jadi kita temanya itu dan kaitannya apa dengan Vio Optical gitu. Oke, saya ceritakan gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama memang bisnis itu yang perlu pertama kali dilihat ya selain hal-hal komersil gitu ya, selain masalah penjualan, masalah segala macam, itu sebenarnya masalah aspirasi dari owner. Itu penting buat saya. Ya penting buat saya. Jadi saya ceritakan bagaimana mungkin sejak saya awal membantu Vio gitu ya, terus juga sampai sekarang Vio udah cukup maju lah kalau saya bilang gitu ya. Nah itu yang pertama kali saya lihat itu bukan angkanya, bukan angkanya. Ya angka saya lihat, tapi yang saya lihat adalah visi atau aspirasi dari ownernya. Kenapa? Karena aspirasi dari seorang founder bisnis itu akan mendrive, akan dibawa kemana bisnis tersebut. Gitu ya. Kita lihat waktu itu saya ngelihat visi misi gitu ya dari Dokter Andri karena beliau adalah seorang dokter, dokter mata gitu ya dan dia paham betul. Lalu dia
memiliki satu aspirasi bagaimana dia bisa membantu orang untuk bisa melihat lebih baik. Artinya menurut saya ini satu aspirasi yang apa bagus untuk kita kembangkan. Bisnis itu akan ngikutin teman-teman. Kalau Anda ngikutin ya, sayangnya saya lagi mungkin agak terkendala buka PowerPoint karena saya baru ganti laptop gitu ya. Jadi Microsoft PowerPoint saya nggak tahu kenapa. Jadi apa namanya? Yang pertama kali eh misalkan kita ambil McKinsey. Ya, McKinsey adalah sebuah perusahaan consulting yang cukup besar gitu ya. Yang pertama kali di paling atas, ya yang paling atas itu pada saat mereka mau memperbaiki sebuah perusahaan, itu adalah aspirasi dari perusahaan itu sendiri. Sebelum menentukan strateginya apa. Nanti strategi ya tentunya hal yang penting. Lalu eksekusi juga menjadi hal yang penting. Tapi waktu itu yang saya benahin adalah aspirasinya apa dulu. Itu dulu yang saya gali tuh. Ini visinya mau kemana? Dokter Andri mungkin ingat berulang kali kita berbicara soal visi. Betul ya, soal Iya, aspirasi. betul, Coach. Dan masalah inovasi, saya cari angle yang tepat. Oh, ini ketemu nih. Nah, setelah aspirasi sama visi itu ada, udah ketemu, udah jelas tuh arah perusahaan mau kemana. Karena bikin perusahaan itu profit itu hal yang menurut saya mudah. Mudah dalam arti itu 90% hal untuk membuat perusahaan itu bisa profit itu bisa kita pengaruhi semuanya. Tapi ya asal kita udah tahu nih perusahaan ini arahnya kemana. Ya, arahnya kemana. Kalau cuma bikin profit jangka pendek ya gampang. Tapi bagaimana kita bisa profitable dan sustainable. Ya sustainable. Kita nggak hit and run. Jadi bikin perusahaan tuh yang profit dan terus tumbuh. Nah ini kan perlu satu visi yang clear. Nah jadi itu yang pertama kali saya lihat. Yang kedua yang saya lihat adalah inovasi dari produk. Ya, inovasi penting. Kenapa? Karena ini akan membuat persaingan itu jadi nggak relevan. Jadi kalau dibilang view optical clinic itu orang menyebutnya misalkan itu optik, ya ini bukan optik biasa gitu. Tapi ini juga bukan rumah sakit seperti orang yang LASIK atau segala macam. Ya, jadi ini bisa dibilang optik plus, gitu ya, optik plus. Dan ini nggak pernah ada di Indonesia. Ya, mungkin kalaupun ada jarang. Artinya produknya ini punya added value, punya nilai tambah yang bisa ditawarkan ke para pasien. Nah, ini menarik. Ini kita nggak bicara soal view optical, artinya view optical menjadi tempat kita belajar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain juga bahwa inovasi atau product proposition, ya unique selling proposition itu penting. Ya itu penting sekali. Boleh dicek juga. Saya membantu perusahaan orang. Orang datang ke saya minta benahin keuangannya. Coach, benahin dong keuangan kita nih, profitnya kecil, cash flow berantakan. Ketika saya masuk membantu, yang pertama kali saya gali bukan angkanya, bukan laporan keuangannya, tapi pertama yang saya gali adalah visi misi perusahaan, lalu produk uniqueness-nya seperti apa. Itu yang saya gali. Ya, yang ketiga yang saya lihat customer-nya. Dulu saya ingat banget tuh, waktu awal-awal saya bantu ke Vio, sebelum saya gali lebih dalam, saya minta dibikinin Zoom dengan customer-nya. Ya dengan customer-nya. Saya nggak langsung benahin ke dalam, saya langsung lihat customer. Apa? Saya pengen dengar insight dari customer terhadap produk atau terhadap brand. Kenapa? Itu akan membantu saya memberikan informasi. Ini posisi perusahaan ini di mata customer-nya seperti apa. Oh, ternyata saya mendapatkan informasi yang luar biasa bagus saat itu. Jadi customer-nya itu sangat happy dan mereka sangat puas terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh V-Optical. Saya pikir, wah, this is good. Ini tinggal kita kembangkan. Nah, scale up, ini hal yang mudah, teman-teman. Hal yang mudah. Jadi ibaratnya gini, menentukan strategi untuk scale up itu mudah kalau Anda udah tahu penyakitnya apa. Sama kayak dokter gitu ya. Nentuin obat mah gampang gitu ya. Tinggal kita dekat sama siapa kan gitu ya. Kita dekat sama brand apa. Tapi menentukan penyakitnya apa, ini yang nggak gampang. Diagnosanya ini kan. Jadi salah diagnosa, salah kasih obat.
gitu kan. Makanya kita harus cek lab dulu. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya cek, saya assessment ya, V Optical Clinic ini adalah satu perusahaan yang menurut saya punya potensi ke depan. Kenapa? Punya value proposition, market size-nya cukup besar, industri kesehatan growing, visi dari ownernya saya pikir cukup clear, ya. Nah, dan tentunya ada lain faktor-faktor yang lain nih. Nah, pada saat itu saya lihat, wah ini perusahaan ini bisa nih, kira saya bantu. Lalu apa yang saya perbaiki teman-teman? Untuk membuat perusahaan itu profit. Yang saya perbaiki pertama kali adalah SDM-nya. Kalau Dokter Andri ingat, yang pertama kali kita hire adalah HRD, betul nggak? Betul, betul, Coach Ya, Cesar. HRD kita hire. Kita mau benahin, bukan gimana sih orang benahin bikin perusahaan yang profitable? Karena ini nggak cuma bikin profitable, tapi sustainable. Artinya sustainability salah satunya adalah people. Jadi kalau teman-teman ada yang namanya triple bottom line, ya, yang namanya profit, ada yang namanya bottom line ya. Orang menyebutnya profit itu sebagai bottom line karena posisi dia ada di paling bawah di laporan laba rugi, bottom ya. Kalau top line kan itu namanya revenue ya, omset. Nah, itu top line. Kalau bottom line itu profit. Nah, sekarang ini nggak cuma single bottom line, ada yang namanya triple bottom line. Triple bottom line itu apa? Profit itu penting, people itu penting, planet itu penting. Nah, Optical ini ya memiliki triple bottom line. Jadi nggak cuma profit dari sisi numbers, tapi juga concern terhadap people dan juga concern terhadap planet. Artinya apa? Impact dari layanan yang ditawarkan, wah ini luar biasa besar. Nah, tiga ini yang disebut dengan sustainability variable. Kalau kita belajar manajemen yang lebih dalam lagi, yang namanya sustainability itu bicaranya nggak cuma single bottom line. Jadi kalau teman-teman bicaranya hanya profit seperti angka, numbers, itu ya satu aja Anda bisa profit anytime, gitu ya. Tapi habis itu nggak tahu habis kemana lagi. Tapi kalau perusahaan concern terhadap profit, juga concern terhadap people, concern terhadap planet, ini baru memenuhi semua unsur dari sustainability. Nah, saya lihat Vio memenuhi syarat, memenuhi variabel-variabel itu semua. Makanya kita punya visi untuk membuat perusahaan yang profitable dan sustainable. Nah, jadi faktor-faktor seperti itu ya teman-teman. Jadi waktu itu yang kita hire adalah HRD. Kenapa? Wah, ini nggak bisa. Karena kita akan berhubungan dengan people. Kita akan berhubungan dengan customer. Kita akan berhubungan dengan banyak sekali orang. Dan ini produk kesehatan. Kita nggak bisa ngasal dalam memberikan service. Untuk itu kita harus perbaiki dari sisi SDM-nya first. Ya pertama kali waktu itu saya hire HRD. Gitu ya. Karena kuncinya dari perusahaan itu sustain, yaitu people. Kalau teman-teman di dalam bukan cuma masalah produk, nggak cuma masalah bagaimana marketing, campaign, sales, jualan, gitu ya. Tapi bagaimana kita punya people yang punya apa namanya punya value yang sama. Nah selanjutnya kita bangun value, kita bangun nilai, kita bangun wah segala macam. Setiap meeting itu pasti ada eh, yang namanya value perusahaan selalu disebut, visi misi perusahaan harus disebut untuk diingatkan, ya untuk diingatkan bahwa perusahaan ini memang punya visi sekian sekian sekian. Nah baru kita benahin terakhir adalah finansial. Finansial tuh menurut saya ya itu aja. 2 tambah 2 4 gitu loh. 2 tambah 3 5 sama aja gitu. Nah, tinggal bagaimana kita naikin profitnya, bagaimana kita naikin revenue, tentunya ada strateginya. Nah, strateginya apa? Ya, banyak strateginya. Tentunya tiap perusahaan beda-beda, teman-teman. Jadi pada saat kita menentukan strategi ya beda-beda dan perlu analisa. Ya, ini perusahaan tumbuhnya dari mana? Revenue growth, sumber pertumbuhan perusahaan selama ini datang dari mana? Dari produk apa? Dari channel yang mana? Dari campaign yang mana? Wah, itu semua kita gali tuh. Sampai ketemu nih, oh ini problemnya ini, problemnya ini. Oh ini ada conversion rate-nya kurang rendah, terlalu rendah. Bagaimana naikin conversion rate? Nah, saya menerapkan waktu itu kata kuncinya. Kata kuncinya waktu itu saya membantu ya Vio dan juga ada waktu itu ada teman-teman juga yang lain ya. Itu saya tidak menggunakan KPI, tetapi saya menggunakan objective key result. Ya, objective key result. Jadi mungkin sedikit yang membedakan KPI itu adalah lebih cocok buat perusahaan yang udah established, ya, udah jalan. Tapi buat saya Vio ini
VIO ini indikator-indikatornya belum terlalu bisa digunakan. Jadi kita lebih menggunakan objektif, ya, objektif atau target yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau KPI itu kan lebih ke business existing yang udah ada angka historical, lalu bisa dibilang orang ini sehat, perusahaan ini sehat kalau misalkan profitability ratio-nya sekian, ya, working capital cycle itu KPI. Tapi kalau objektif result, saya lebih banyak men-challenge. Oke, kita tumbuhkan sekian, ini strateginya, ini strateginya. Alhamdulillah gitu ya, bertahap perusahaan itu bisa tumbuh. Ya, terkait apalagi yang kita perlu perhatikan, cash flow tentunya. Nah, cash flow bagaimana kita membuat perusahaan ini memiliki cash flow yang cukup baik, ya, untuk bisa menopang pertumbuhan. Nah, tadi ada pertanyaan mau di franchise atau enggak, itu sebenarnya udah dipikirkan gitu ya, apakah kita akan membuka franchise atau enggak. Tapi ya alhamdulillah ternyata perusahaan memiliki cash flow yang cukup untuk ekspansi gitu. Ya tentunya ini ada pertimbangannya teman-teman, ya ada pertimbangannya. Ya kalau pada saat kita mau melakukan ekspansi, tentunya ada beberapa opsi pendanaan. Ya ada pendanaan yang pakai hutang misalnya. Banyak perusahaan yang melakukan ekspansi dengan berhutang. Ada juga yang menggunakan model kemitraan, ada yang menggunakan model franchise, ada yang mencari pendanaan equity, ada yang menggunakan laba ditahan atau cash flow from operation untuk dia ekspansi. Nah, itu tentunya ada plus minus, ya, ada plus minus, ya, tapi so far View Optical tidak menggunakan pendanaan apapun karena memang perusahaannya profitnya cukup bagus. Ya, profitnya cukup bagus dan komitmen antar pemegang saham ini yang penting. Ya, komitmen antar pemegang saham untuk memajukan perusahaan ini penting. Saya berkali-kali membantu banyak perusahaan. Banyak perusahaan yang secara produk, secara bisnis mungkin lebih bagus dari Vio, tapi mereka sulit berkembang. Kenapa? Komitmen pemegang sahamnya jelek menurut saya. Ya, beda visinya, beda pendapatnya. Yang satu mainnya pengennya short term, yang satu pengennya long term. Nah, ini perlu diobrolin di depan. Ini perusahaan mau dibawa kemana? Kapan kita mau IPO, kapan mau ini, lalu bagaimana dividen dan itu harus dibicarakan di depan. Karena itu kita harus ngebangun komitmen. Ya karena susah. Perusahaan udah kita buatin strateginya, tapi pemegang sahamnya ternyata punya cara pandang yang berbeda, akhirnya nggak bisa dieksekusi. Nah, jadi komitmen pemegang saham untuk bisa mengembangkan bisnis itu penting. Nah, ini terjadi juga di Vio. Saya lihat antar pemegang saham ya betul-betul punya komitmen untuk bisa aja misalkan kayak gini. Udah ekspansinya pakai utang aja, laba kita bagiin gitu kan semuanya. Ya kan itu bisa aja kan model-model kayak gitu. Tapi komitmen kita nggak begitu. Komitmen adalah bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh, bisa profit, gitu ya, bisa profit. Ya tentunya dengan pengorbanan gitu. Ya dengan pengorbanan kita harus make sure perusahaan ini bisa tumbuh, itu yang paling penting. Make sure karyawannya bisa happy, make sure customer-nya bisa happy, make sure semua resources yang berhubungan dengan perusahaan itu juga semuanya bisa happy. Jadi key stakeholders itu betul-betul kita jaga. Owner terakhir lah, ya jatahnya owner gitu ya, jatahnya owner terakhir. Ketika semuanya happy, ya kita baru akan bisa jauh lebih happy. Nah itu mungkin teman-teman ya. Jadi sengaja saya undang View Optical Dr. Andri ya, as founder sama Bu Rianti. Sebenarnya berdua gitu ya. Saya undang ke sini sebagai contoh bagaimana kita bisa membangun perusahaan yang profitable dan juga sustainable. Nah, gitu ya mungkin ya, Mas Bayu ya. Saya nggak bisa memaparkan apa-apa nih karena ada problem. Sebenarnya udah siapin materinya. Gak apa-apa kok, sudah keren tadi Dokter Andi udah ngasih materi ke teman-teman sini, dapat insight banyak teman-teman di sini. Oke, oke. Buat informasi juga teman-teman, ini View Optical ini adalah salah satu alumni dari Ilmu Keuangan dan juga mengikuti program Advisory Next Level ya, di mana program ini hanya diperuntukkan untuk para alumni Ilmu Keuangan. Jadi buat teman-teman di sini yang ada 62 peserta sini, saya yakin nih, ini pasti banyak alumni nih, soalnya bertahan dari awal sampai akhir nggak ada yang keluar nih dari tadi nih. Ini kayaknya alumni mantengin terus gitu ya gitu. Jadi kalau teman-teman alumni yang mau juga ya, mau didampingi oleh Coach Usak dan tim Ilmu Keuangan,
seperti Via Optical, nanti biasanya kita ada program preview dulu, bukan program ya, lebih tepatnya preview dulu kebutuhannya apa. Nanti ada fasilitator dari tim ilmu keuangan yang akan ngobrol ya, diskusi nanti ya secara private karena kita kan bisa lebih enak ya cerita kebutuhannya apa, bisa mengidentifikasi kebutuhannya apa. Nanti kita bisa kasih advice program yang tepat apa nih saat ini yang dibutuhkan. Nah, nanti kita sampaikan di meeting bersama Coach Zak, mungkin bisa kita bantu untuk program pendampingan. Nah, untuk previewnya gimana nanti silakan hubungi admin ilmu keuangan, minta tanya aja. Nanti minta jadwal aja. Saya alumni ilmu keuangan, saya minta jadwal buat preview program-program pendampingan Coach Yusak, mau diidentifikasi kebutuhannya apa gitu. Oke, teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke Coach Yusak atau ke Dr. Andri ini masih ada kesempatan mungkin 5 pertanyaan aja ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan isi di kolom Q&A. Tadi saya lihat di chatroom juga ada yang nanya tapi udah keburu tenggelam ya. Silahkan di copy paste, silahkan kalau mau di copy paste di situ. Oke, sambil saya informasikan juga insya Allah pada tanggal 27-28 April nanti kita start lagi ya. Smart Financial Map Batch 25. Ini yang pertama setelah Lebaran, libur Lebaran ya. Teman-teman yang belum daftar silahkan daftar, atau teman-teman yang alumni jadul ya. Mungkin alumni batch 10, batch 11, 12 yang udah lama mau update lagi informasi, mau update lagi ilmu bersama Coach Yusak, silakan receipt aja. Tentunya ada penawaran khusus buat teman-teman yang receipt ya untuk alumni. Nah, kalau yang belum daftar dan baru pertama kali pengen belajar dengan ilmu keuangan dengan Coach Yusak, ini ada penawaran juga nih, saya baru dapat informasinya. Ini kan pendaftaran 7,5 juta. Ini early bird-nya ternyata masih ada open tambah 10 seat lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar early bird hemat 1 juta bisa daftar di admin ilmu keuangan, ada di chat room di situ ya. Cukup mendaftar 6,5 juta. Ini hanya terbatas untuk 10 pendaftar aja untuk early bird-nya. Nanti setelah itu udah harga normal lagi. Segera daftar teman-teman daripada apa namanya? Ya kan soalnya banyak ya teman-teman yang daftar nggak sendirian. Ada ownernya, ada tim finance-nya, ada tim marketingnya. Ya lumayan kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang kan bisa hemat 4 juta, 5 juta. Ya silakan daftar di admin ilmu keuangan. Oke, Coach, ini kayaknya teman-teman udah cukup nih, Coach. Nggak ada lagi pertanyaan nih, Coach. Mungkin sebelumnya ada closing statement dari Coach Yusak, Coach, atau Dr. Andi. Silakan, mungkin dari Coach Yusak aja mungkin, Coach ya. Silakan, Coach. Boleh, Dokter Andi juga nanti boleh lah. Ya, ya. Oke, teman-teman, pertama kalau ada teman-teman ada masalah sama mata atau anaknya, silakan ke Via Optical. Ke Via Optical ada 10 cabang gitu ya. Teman-teman bisa cari lokasi yang terdekat, dan insya Allah juga akan dalam waktu dekat kita akan buka lagi di Palembang insya Allah. Nah, yang kedua adalah pembelajaran apa sih yang kita dapatkan dari Via Optical gitu ya. Nah, tadi yang udah saya sebutkan itu yang teman-teman harus perkuat tuh gitu ya. Pertama dari aspirasinya, perusahaan harus jelas ini mau dibawa kemana, visi misinya harus jelas ya. Lalu juga tadi ada komitmen dari antar pemegang saham. Kalau Anda bukan satu-satunya pemegang saham, itu harus diobrolin di depan ya. Baru Anda harus perlu yang namanya value proposition dari produk atau dari brand. Nah, itu penting gitu ya. Baru strategi ya, strateginya apa segala macam. Jadi itu bertahap untuk Anda bisa ngebangun perusahaan yang profit dan sustainable. Ya, jadi kalau saya ditanya apakah semua perusahaan bisa sustain, belum tentu jawabannya. Tergantung. Ya, ada perusahaan yang 5 tahun dibangun, habis itu hilang gitu. Gitu ya. Jadi harus kita bangun beberapa poin-poin yang penting ya untuk kita bisa kembangkan. Ya, silakan teman-teman. Semuanya saya bahas di kelas Smart Financial Map ya. Itu semua poin-poin yang tadi saya sebutkan tuh itu saya saya akan sharing ya lebih detail di kelas Smart Financial Map insya Allah tanggal 27 besok. Yang emang mau kita fokuskan untuk ngebahas sedikit tentang cash flow ya, karena Lebaran kemarin teman-teman banyak yang puyeng tuh, urusan pajak lah, urusan THR, urusan bayar gaji gitu kan. Berantakan cash flow-nya langsung. Bagaimana kita recovery perusahaan agar cash flow tetap sehat pasca Lebaran. Ya, silakan kalau teman-teman mau join, sampai ketemu di Bandung ya tanggal 27-28 April. Itu mungkin Mas Bayu. Oke, thank you Coach Yusak. Boleh mungkin Dr. Andri tambahkan sekali ya closing statement sebelum kita tutup acara pada hari ini. Silakan Dr. Andri, closing statement dari Dr. Andri. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya juga terima kasih Coach Yusak yang memang udah cukup bantuin Vio dari kita sama-sama belum berkembang seperti sekarang sampai menjadi seperti sekarang dan akan menjadi lebih besar lagi.
walaupun dengan perjuangan yang berat, tapi yes itu ada worth it, dan memang kita benar apa yang seperti Coach Yusak katakan, bahwa ya memang bisnis itu harus memerlukan visi misi yang baik, dan juga ya memang berat, tapi harus kita jalankan supaya hasilnya juga menjadi berkah untuk semua. Sehubungan dengan Ortho-K, ya itu adalah salah satu inovasi yang memang pertama kali di Pio lakukan di Indonesia, mungkin satu-satunya yang pertama kali kita lakukan, dan itu akan cukup banyak membantu masyarakat Indonesia supaya bisa melihat dengan lebih baik dan menurunkan angka kebutaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau memang kita ingin membantu masyarakat Indonesia, mungkin dengan dimulai dari hal yang kecil, dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan bisa dilakukan di Pio Optika Clinic. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Dokter Andri. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah selesai, teman-teman sekalian. Di topik kita pada hari ini, bangun bisnis profit dengan sustain, bangun bisnis profit dan sustain dengan inovasi. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau yang belum daftar kelas Smart Financial Map, silakan bisa hubungin admin dari Mu Keuangan, dan sampai ketemu lagi ke minggu depan. Insya Allah minggu depan kita pembahasannya tentang cash flow nih. Ini masih terkait erat dengan materi kita, dengan kondisi kita yang baru jor-joran pengeluaran mungkin ya para business owner. Terkait dengan materi cash flow hacking minggu depan nanti. Jadi pastikan teman-teman Rabu depan kita udah bisa mulai lagi di jam yang normal lagi ya. Tadi agak mundur kita jadwalnya, kita bisa mulai di jam yang normal lagi. Mudah-mudahan juga pesertanya bisa lebih banyak lagi karena udah beraktivitas dengan normal ya. Oke. Sekian dari kami dari Ilmu Keuangan. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa minggu depan. Sampai jumpa di Smart Financial Map Best 25. Bayu Nirbayanto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya Dokter Andri. Thank you, Coach Yusak.